Dengan kerendahan hati, kami menerima keputusan tersebut. Kami bersyukur keputusan pemerintah ini adalah kabar baik. Selamat datang di Gubuk Berita Channel. Sebelum mendengarkan berita ini silahkan kopinya diseruput dulu. Oke lanjut. Lucu sebenarnya menyaksikan kisruh Partai Demokrat ini. Tapi sebenarnya tidak perlu sampai begitu andai kata SBY tidak bikin ulah. Menurut sejarahnya, partai ini memang Dibikin oleh sejumlah tokoh sebagai kendaraan SBY untuk nyapres. hasilnya pun cespleng. SBY 2 kali dihantar ke istana dengan hasil pilpres yang sangat meyakinkan, 60% lebih. Tapi yang SBY lupa adalah bahwa partai itu bukan untuk dia miliki. bahkan walaupun dirinya sempat ditunjuk para petinggi partai untuk mengambil alih partai, Itu hanya sementara waktu. Apalagi ketika itu SBY sedang menjabat Presiden RI pula. maka sulit diharapkan konsentrasinya 100% untuk partai ketika itu. Tapi waktu itu sosoknya memang amat diperlukan sebagai pemersatu, supaya kader-kader tidak pecah. Kesalahan paling fatal dilakukan SBY ketika mewariskan partai kepada putranya AHY. Padahal anak Muda ini bukan siapa-siapa sebenarnya di partai. Dia yang sedang enjoy di kemiliteran dengan pangkat mayor, dicabut untuk menjadi cagup DKI. Bodohnya AHY kok mau. Apa dia tidak tahu sejarah dan tradisi, bahwa untuk menjadi cagup DKI Jakarta minimal mayor jenderal. Tapi bisikan yang membius, bahwa dari Balai Kota, kantor Gubernur Jakarta, dia bisa meloncat ke Istana Presiden, membuatnya jadi bodoh. Agaknya pertimbangannya adalah bahwa di dalam dirinya mengalir DNA Presiden. maka keyakinan itu begitu membuncah. Namun sebagaimana kita tahu, Dia bukan hanya gagal total dalam Pilgub DKI tahun 2017 itu. Perolehan suaranya yang hanya secuil, menandakan dia bukan apa-apa. Kesalahan SBY kembali terjadi ketika AHY yang gagal dalam pertarungan politik, justru diberikan kehormatan yang sangat besar, menjadi ketua umum partai. Sebagai ketum partai, AHY mulai unjuk diri, namun seringkali malah terlihat konyol. Seperti mengerahkan sang putri untuk menulis surat berbahasa Inggris kepada Presiden Jokowi tentang perlunya pemerintah melakukan lockdown guna mengatasi pandemi COVID-19. fatal sekali. Sebab bukankah AHY sebagai ketua umum partai yang semestinya menyurati Jokowi? Lalu dalam menyikapi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, sandiwara yang dia lakukan sangat memualkan. Awalnya para kadernya setuju UU itu, namun saat rapat pengesahan, para kader Kabur Harman alias keluar meninggalkan ruangan sidang atas komando Beni Kabur Harman, kader senior Demokrat di DPR. Di ruang monitor di rumah atau kantornya, AHY tampak bertepuk tangan menyaksikan aksi anak-anak buahnya itu. Namun belakangan sikap penolakan kader Demokrat atas UU Ciptaker itu kini hanya dikenang sebagai kekonyolan belaka, mengingat UU itu akhirnya berlaku, dan banyak hal positif yang diakibatkannya, misalnya arus investasi yang datang mengalir dari luar ke tanah air. Kini AHY disibukkan ancaman serius terhadap kedudukannya sebagai ketua partai. kader senior Senior dan pendiri Demokrat sudah melakukan KLB di Deli Serdang serta memilih Jenderal TNI Puren Muldoko menjadi ketua umum. Memang Kemenhukam sudah menolak permohonan atas kepengurusan Muldoko, namun banyak pihak yakin bahwa pertarungan belum berakhir. masih ada langkah-langkah yang Tujuan utamanya adalah melepaskan partai dari cengkeraman gurita Cikeas. Sewot. Drama Demokrat, Mayor vs Jenderal. Panjat H. follow 135. April tahun 6, 2021. SHARE. Lucu sebenarnya menyaksikan kisruh Partai Demokrat ini. Tapi sebenarnya tidak perlu sampai begitu andai kata SBY tidak bikin ulah. Menurut sejarahnya, partai ini memang Dibikin oleh sejumlah tokoh sebagai kendaraan SBY untuk nyapres. hasilnya pun cespleng. SBY 2 kali dihantar ke istana dengan hasil pilpres yang sangat meyakinkan, 60% lebih. Tapi yang SBY lupa adalah bahwa partai itu bukan untuk dia miliki. bahkan walaupun dirinya sempat ditunjuk para petinggi partai untuk mengambil alih partai, Itu hanya sementara waktu. Apalagi ketika itu SBY sedang menjabat Presiden RI pula. maka sulit diharapkan konsentrasinya 100% untuk partai ketika itu. Tapi waktu itu sosoknya memang amat diperlukan sebagai pemersatu, supaya kader-kader tidak pecah.
Kesalahan paling fatal dilakukan SBY ketika mewariskan partai kepada putranya AHY. Padahal anak Muda ini bukan siapa-siapa sebenarnya di partai. Dia yang sedang enjoy di kemiliteran dengan pangkat mayor, dicabut untuk menjadi cagup DKI. Bodohnya AHY kok mau. Apa dia tidak tahu sejarah dan tradisi, bahwa untuk menjadi cagup DKI Jakarta minimal mayor jenderal? Tapi bisikan yang membius, bahwa dari Balai Kota, kantor Gubernur Jakarta, dia bisa meloncat ke Istana Presiden, membuatnya jadi bodoh. Agaknya pertimbangannya adalah bahwa di dalam dirinya mengalir DNA Presiden. Maka keyakinan itu begitu membuncah. Namun sebagaimana kita tahu, Dia bukan hanya gagal total dalam Pilgub DKI tahun 2017 itu. Perolehan suaranya yang hanya secuil, menandakan dia bukan apa-apa. Kesalahan SBY kembali terjadi ketika AHY yang gagal dalam pertarungan politik, justru diberikan kehormatan yang sangat besar, menjadi ketua umum partai. Sebagai ketum partai, AHY mulai unjuk diri, namun seringkali malah terlihat konyol. Seperti mengerahkan sang putri untuk menulis surat berbahasa Inggris kepada Presiden Jokowi tentang perlunya pemerintah melakukan lockdown guna mengatasi pandemi COVID-19. fatal sekali. Sebab bukankah AHY sebagai ketua umum partai yang semestinya menyurati Jokowi? Lalu dalam menyikapi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, sandiwara yang dia lakukan sangat memualkan. Awalnya para kadernya setuju UU itu, namun saat rapat pengesahan, para kader Kabur Harman alias keluar meninggalkan ruangan sidang atas komando Beni Kabur Harman, kader senior Demokrat di DPR. Di ruang monitor di rumah atau kantornya, AHY tampak bertepuk tangan menyaksikan aksi anak-anak buahnya itu. Namun belakangan sikap penolakan kader Demokrat atas UU Ciptaker itu kini hanya dikenang sebagai kekonyolan belaka, mengingat UU itu akhirnya berlaku, dan banyak hal positif yang diakibatkannya, misalnya arus investasi yang datang mengalir dari luar ke tanah air. Kini AHY disibukkan ancaman serius terhadap kedudukannya sebagai ketua partai. kader senior Dan pendiri Demokrat sudah melakukan KLB di Deli Serdang serta memilih Jenderal TNI Puren Muldoko menjadi ketua umum. Memang Kemenhukam sudah menolak permohonan atas kepengurusan Muldoko, namun banyak pihak yakin bahwa pertarungan belum berakhir. masih ada langkah-langkah yang Tujuan utamanya adalah melepaskan partai dari cengkeraman gurita Cikeas. maka saat ini yang terjadi Jadi adalah perang antara AHY dan Muldoko. Sangat nyomplang mengingat yang satu, hanya berpangkat mayor, sedangkan lawannya jenderal. Dan Moel bukan sembarang jenderal, namun sudah melalui berbagai jenjang kepangkatan dan karir sempurna di dunia kemiliteran. Dia pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Panglima TNI. Kini dia menjadi Kepala Staf Kepresidenan. AHY. gara-gara kepincut jabatan sebagai Gubernur DKI, dia menanggalkan dunia kemiliteran dalam kondisi yang sangat nanggung. Padahal, jabatan politik apalah yang pantas untuk seorang mantan militer yang cuma berpangkat mayor. paling Banter sebagai bupati atau wali kota. Yang ini malah berambisi jadi gubernur dan presiden. Tidak tahu diri banget. Sekarang, sebagai ketua umum Partai Demokrat, si AHY harus berhadapan dengan rival kelas berat, Muldoko, yang juga dapat mengklaim dirinya sebagai ketua umum Demokrat. mengapa tidak? Wong dia terpilih lewat KLB kok. AHY vs Muldoko. Mayor melawan Jenderal. David melawan Goliat. Akankah David yang sekarang ini bakal sukses lagi menghajar si Goliat? Menarik Untuk diikuti perkembangannya. namun kini AHY sudah mulai berani melontarkan kata-kata sindiran terhadap Muldoko. Misalnya saja dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Senin, tanggal 29 Maret tahun 2021, AHY berujar, kami pikir setelah lebih 3 minggu tak bersuara KSP Muldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataan soal pertentangan ideologi. AHY berani menuding Muldoko bohong. Ini sesuatu yang mustahil terjadi di ranah kemiliteran. Tentara yang pangkatnya lebih rendah harus menghormati sesama anggota yang pangkatnya lebih tinggi. Seorang mayor harus patuh dan tunduk pada seorang jenderal, bahkan ketika sudah tidak aktif di kemiliteran lagi alias pensiun. Namun karena sedang berada dalam pusaran politik panas pula, maka tradisi yang sudah baku itu tampaknya sudah tidak berlaku sama sekali.
Lihat saja, AHY yang cuma mayor itu berani-beraninya berlaku kurang ajar terhadap seniornya, yang bukan cuma sekadar senior pula, namun pernah mencapai posisi puncak di kemiliteran. Sementara AHY, kalaupun selaku mayor mendapatkan jabatan di institusinya, paling banter cuma dan Ramil. Tapi kejam dan brutalnya politik telah membuat segala tata krama dan tradisi yang baik itu tiada berbekas. Menyesakan sekali memang ketika melihat seorang Muldoko harus berhadapan dengan AHY. Sungguh tidak sebanding Dan tidak selevel ditinjau dari sudut manapun. Tapi ini semua terjadi gara-gara oknum yang ingkar janji dan menghalalkan segala cara demi ambisi yang kebablasan. Terima kasih. Artikel ini ditulis oleh Panjat di seward.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus membacakan berita untuk Anda.